Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini judul yang saya ambil pengaruh pengalaman kerja auditor dan penerapan kode etik profesi akuntan publik terhadap kualitas audit. Studi pada kantor akuntan publik di wilayah Kota Bandung. Yang pertama, latar belakang dari penelitian ini yaitu semakin berkembangnya era industri 4.0 dan juga semakin meningkatnya persaingan antar perusahaan, maka perusahaan harus meningkatkan kualitasnya, dan salah satunya dengan meningkatkan laporan keuangan, karena laporan keuangan merupakan gambaran dari perusahaan. Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari kualitas auditnya. Kualitas audit yang baik akan membuat laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Oleh karena itulah, kualitas audit pada laporan keuangan ini sangat penting. Ada standar yang ditetapkan untuk kualitas audit pada laporan keuangan. Namun pada kenyataannya masih saja banyak pelanggaran yang terjadi, sehingga banyak KAP maupun AP yang dikenai sanksi. Sebagai contoh, pada tahun 2019 berdasarkan catatan CNBC News Indonesia, ada 3 KAP yang terkena kasus terkait laporan keuangan. Yang pertama ada KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surya yang terbukti melanggar Undang-Undang Pasar Modal dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik dalam kasus penggelembungan pendapatan laporan keuangan PT Hansen International Tbk periode 2016, sehingga dikenai sanksi pembekuan selama 1 tahun penuh. Yang selanjutnya adalah kasus akuntan publik Kasner Sirumpea dan KAP Tanubrata Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan yang juga dikenai sanksi selama 1 tahun dikarenakan kesalahan laporan keuangan tahunan terkait dengan perjanjian kerjasama penyediaan layanan konektivitas dengan PT Mahata Aera Teknologi. Kejanggalan yang ditemukan yaitu belum ada pembayaran yang masuk dari PT Mahata hingga akhir 2018. Namun, telah diakui sebagai pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain. Maka karena hal tersebut, laporan keuangan yang telah diaudit ini tidaklah sesuai dengan standar. Selain pembekuan, KAP yang mengaudit laporan keuangan Garuda Indonesia ini juga diberikan peringatan tertulis serta kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian mutu KAP dan dilakukan review oleh BDO International Limited kepada KAP Tanubrata Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan. Dan kasus yang lainnya yaitu kasus laporan keuangan PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk atau WAISA yang diaudit oleh KAP Amir Abadi Yusuf, Arianto, Mawar, dan rekan. PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk atau TPS Food berpotensi mengalami sanksi denda hingga tuntutan pidana jika hasil audit yang menyatakan penggelembungan dana senilai 4 triliun dalam laporan keuangan tahun 2017 terbukti benar. Bahkan produsen Brentaro ini akan menempuh langkah hukum jika dianggap perlu, karena terdapat pula dugaan overstatement keuangan dengan nilai yang cukup besar. Hingga saat ini dalam berita terkait kasus tersebut belum ditemukan kebenarannya sehingga belum ada sanksi yang diberlakukan. Dan pada kenyataannya berdasarkan laporan periodik P2PK Kementerian Keuangan pada kuartal 2 2019 ternyata masih banyak KAP nakal yang telah ditindak sejak awal tahun hingga Juni 2019.
tahun kemarin ada 5 KAP yang dibekukan izinnya. Namun, kasus ini cukup berkurang dari kasus-kasus tahun sebelumnya. Dari kasus-kasus di atas terlihat bahwa para pengguna laporan ke audit mengharapkan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bebas dari salah satu material dan dapat dipercaya untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan suatu jasa profesional yang independen dan objektif untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Pengalaman kerja juga diperlukan dalam pekerjaan auditor. Semakin banyaknya pengalaman kerja seorang auditor, maka akan semakin ahli dalam menganalisa kesalahan audit dan memberikan opini yang baik. Menurut Simanjuntak, kualitas audit adalah pemeriksaan yang sistematis dan independensi untuk menentukan aktivitas mutu dan hasilnya sesuai dengan pengaturan yang telah direncanakan, dan apakah pengaturan tersebut diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan tujuan. Lalu ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit, diantaranya kompetensi, tekanan waktu, pengalaman kerja, etika, serta independensi. Lalu syarat pengauditan pada standar audit yang tertera pada SPAP. Yang pertama, audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Lalu dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Yang ketiga, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Hal-hal tersebut dijadikan sebagai acuan seorang auditor independen dan kompeten di dalam penelitian ini. Lalu ada pengertian pengalaman kerja secara umum. Selain pengalaman kerja, dalam meningkatkan kualitas audit dan laporan keuangan juga perlu diterapkan kode etik profesi yang merupakan standar untuk terciptanya kualitas audit yang baik. Terdapat 4 prinsip dasar di dalam kode etik profesi akuntan publik, yaitu prinsip integritas, lalu yang kedua prinsip objektivitas, yang ketiga prinsip kompetensi, dan selanjutnya prinsip perilaku profesional. Lalu ada juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi independensi seorang auditor, yaitu pemberian jasa konsultasi pada klien, persaingan antar kantor akuntan publik, ukuran kantor akuntan publik, lama hubungan audit, dan audit fee. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi tekanan bagi seorang auditor dalam menjaga independensinya dalam mengaudit. Dari penjelasan tersebut, maka peneliti mengangkat judul pengaruh pengalaman kerja auditor dan penerapan kode etik profesi akuntan publik pada kualitas audit. Studi pada kantor akuntan publik di wilayah Kota Bandung. Yang selanjutnya terdapat rumusan masalah, yaitu tuntutan terhadap auditor untuk melakukan proses audit sesuai dengan standar yang telah ditentukan, dan juga tuntutan dari masyarakat atau klien untuk memberikan pelayanan yang independen dan dapat dipercaya. Namun banyaknya tekanan dari pihak eksternal maupun untuk kepentingan pribadi, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor pada hasil audit. Maka muncullah pertanyaan, seberapa besar pengaruh pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit pada KAP di wilayah Kota Bandung? Lalu seberapa besar pengaruh kode etik profesi akuntan publik terhadap kualitas audit pada KAP di wilayah Kota Bandung? Dan seberapa besar pengaruh pengalaman kerja auditor serta kode etik profesi akuntan publik terhadap kualitas audit pada KAP di wilayah Kota Bandung? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja auditor dan
Pengaruh penerapan kode etik profesi akuntan publik terhadap kualitas audit di wilayah Kota Bandung. Terdapat manfaat penelitian bagi akuntan, bagi pemakai laporan keuangan, dan bagi mahasiswa. Yang kedua adalah landasan teori mengenai pengertian audit. Lalu jenis-jenis audit, ada audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional. Lalu mengenai standar audit yang diatur dalam PSA nomor 01 dalam Sukrisno Agus tahun 2012. Terdapat 3 kelompok besar standar audit, yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan, yang masing-masing memiliki poin tersendiri. Yang selanjutnya, pengertian pengalaman auditor. Lalu, pengertian kode etik profesi akuntan publik. Terdapat kode etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari 3 bagian. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia yaitu prinsip etika, aturan etika, dan interpretasi aturan etika. Yang selanjutnya, tanggung jawab profesi akuntan, lalu kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, standar teknis. Lalu ada aturan-aturan dan interpretasi etika dalam kode etik, ada interpretasi etika, kepatuhan, fungsi etika. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika, jenis-jenis etika, dan sanksi pelanggaran etika. Lalu tanggung jawab sosial kantor akuntan publik dalam etika profesi sebagai suatu entitas bisnis. Selanjutnya mengenai kualitas audit, pengertian kualitas audit menurut beberapa ahli. Lalu ada indikator kualitas audit, pengukuran kualitas audit. Lalu faktor yang mempengaruhi kualitas audit yaitu kompetensi, tekanan waktu, pengalaman kerja, etika, independensi. Yang selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Sini ada pengaruh pengalaman kerja auditor dan penerapan kode etik profesi pada kualitas audit. Menurut penelitian Desi Kartika pada tahun 2015, auditor harus memiliki pengalaman karena dengan banyaknya pengalaman seorang auditor dapat menentukan kualitas audit. Auditor yang berpengalaman mempunyai pengalaman yang lebih baik atas laporan keuangan. Auditor juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari. Selanjutnya, pada penelitian Dewi Ajeng pada tahun 2016 menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara pengalaman kerja dengan kualitas audit. Auditor yang kurang berpengalaman akan lebih banyak melakukan kesalahan dalam melakukan pekerjaannya dibandingkan dengan auditor yang sudah berpengalaman, karena dapat dinilai kinerjanya lebih optimal serta lebih mampu mendeteksi, memahami, bahkan mencari penyebab dari munculnya kecurangan daripada auditor yang tidak berpengalaman, sehingga kualitas audit yang dihasilkan pun akan lebih baik daripada auditor yang tidak berpengalaman. Selanjutnya, mengenai pengaruh kode etik profesi akuntan publik pada kualitas audit. Pada penelitian Sana Sauzan 2014 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit dengan memenuhi unsur-unsur kode etik profesi akuntan publik yang meliputi independensi, integritas, objektivitas, standar umum, dan prinsip-prinsip akuntansi, serta tanggung jawab terhadap klien. Lalu menurut Febrian Syam Adi pada penelitiannya tahun 2016, kode etik pada prinsipnya merupakan sistem dari prinsip-prinsip moral yang berlakukan dalam suatu kelompok
profesi yang ditetapkan secara bersama. Kode etik suatu profesi merupakan ketentuan perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap mereka menjalankan tugas profesi. Dan pada penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh kode etik profesi terhadap kualitas audit. Dari penjelasan di atas dapat dikembangkan kerangka pemikiran X1 sebagai pengalaman auditor sebagai X1, lalu etika auditor sebagai X2, berpengaruh pada kualitas audit sebagai Y. Yang selanjutnya hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan, yang pertama, pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Yang kedua, penerapan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Dan yang terakhir, pengalaman auditor serta etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.